Halo sahabat Bahasa Hati, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan rezeki yang cukup ya. Menemani tidur kalian, malam ini saya Adi Andri Wiguna akan membawakan cerita dari novel Ingin Kukatakan Sesuatu dari Satu Ungkapan. Novel ini bercerita tentang Shin Yuono yang mengabdikan dirinya selama 3 tahun pada keluarga istrinya, Giana Wangsa. Namun, selalu mendapatkan perlakuan buruk dari mereka semua. Suatu hari, saat sedang bekerja menjadi pengantar makanan, Shin mendapatkan istrinya di kamar hotel dengan putra kaya bernama Cahyadi Pangestu. Bukannya meminta maaf, Giana justru menyalahkan Shin yang hanyalah seorang suami parasit tidak berguna yang menumpang di rumah keluarga istrinya itu. Pada akhirnya, Shin memutuskan untuk menceraikan Giana. Tiada yang menyangka bahwa Shin Yuono yang selama ini direndahkan dan dihina banyak orang sebenarnya merupakan cucu dari salah satu keluarga terkaya dunia dengan aset lebih ratusan triliun. Menikah dengan Giana dan menjadi menantu keluarga Wangsa sebenarnya merupakan pelatihan yang ditugaskan oleh kakeknya. Keluarga Wangsa bahkan tidak tahu bahwa Shin baru saja diangkat menjadi presiden direktur grup Citra Abadi yang sedang mereka kejar untuk pendanaan proyek besar. Jabatan baru membawa Shin menjalankan proyek besar bernama Wapres Dir Cynthia Yandra yang muda, cerdas, dan berbakat menaklukkan laki-laki. Shin ingin melihat bagaimana reaksi Giana, keluarga Wangsa, dan lingkaran bisnis Jakarta begitu mengetahui kebenaran mengenai identitasnya. Urusan mereka belum selesai begitu saja. Bagaimana kisahnya? Baiklah sahabat Bahasa Hati, ceritanya dimulai dari sini. Tuan, ini pesanan Anda. Shin yang mengenakan seragam pengantar makanan kini sedang mengetuk pintu salah satu kamar di Hotel Raffles, Jakarta. "Ya, saya keluar." Pintu kamar hotel terbuka, lalu terlihat sepasang pria dan wanita yang ada di dalam kamar itu. Begitu Shin melihat pemandangan itu, sekujur tubuhnya membeku. Shin tidak mengenal pria yang membuka pintu. Namun, ternyata wanita menggoda yang tubuhnya terbalut handuk kimono di belakang pria itu adalah istri Shin, Giana Wangsa. Seketika itu juga, pesanan yang dipegang Shin di tangan kanannya terjatuh ke lantai. Beberapa saat yang lalu, Shin masih sangat penasaran. Orang seperti apa yang memesan makanan itu? Hal ini karena Hotel Raffles merupakan sebuah hotel bintang 5. Sementara pada umumnya, orang-orang yang tinggal di hotel bintang 5 tidak akan memesan makanan dari luar. Bahkan, jika sampai ada yang memesan makanan dari luar, pihak hotel hanya akan mengizinkan untuk diantar sampai ke lobi saja. Namun, tamu hotel ini bisa memiliki cara untuk membuat Shin dapat mengantar sampai ke kamar hotel. Hanya saja, siapa yang mengira bahwa Shin akan memergoki istrinya sedang menginap di hotel bersama pria lain saat dirinya sedang mengantarkan makanan. Begitu melihat makanan yang dipesannya terjatuh ke lantai, amarah pria tak dikenal itu meledak. Tepat ketika pria itu membuka mulutnya untuk memarahi Shin, terdengar suara Giana yang terkejut dari dalam kamar dan berselung memanggil Shin. "Suamiku, kamu bagaimana bisa kamu ada di sini?" Pria tak dikenal itu terkejut dan menatap Shin di atas sampai ke bawah. Postur tubuh Shin terlihat cukup baik dan parasnya termasuk di atas rata-rata. Dia mengenakan seragam pengantar makanan berwarna kuning. Pria tak dikenal itu berkata, "Giana, ternyata suamimu yang tidak berguna itu yang mengantar makanan." "Kalau tahu begitu, aku tidak akan memesan makanan dari luar dan memanggil layanan kamar saja." Walaupun sudah tidur bersama istri orang dan tertangkap basah suaminya, pria ini tidak panik sama sekali.
Itu semua karena pria ini tahu bahwa Shin adalah seorang suami yang tinggal di rumah mertua. Bahkan, posisinya di keluarga Wangsa lebih rendah dari seekor anjing. Shin menatap Giana dengan marah dan berkata, "Giana, aku sudah masuk ke dalam keluarga Wangsamu ini selama 3 tahun. Aku bahkan menyiapkan makan keluargamu 3 kali sehari, membersihkan kotoran anjing dan memberikan makan kucing yang ada di rumahmu. Meskipun itu semua tidak seberapa, aku sudah memperlakukanmu dengan baik." Tak berhenti di sana, Shin melanjutkan, "Selama 3 tahun ini, kamu bahkan tidak membiarkan tanganmu menyentuhku. Aku selalu mengira bahwa kamu adalah seorang wanita berprinsip. Akan tetapi hari ini ternyata kamu malah bermain gila dengan pria lain. Kenapa kamu berbuat seperti ini?" Awalnya Giana yang berparas cantik dan berkulit putih merasa sedikit takut. Akan tetapi, dalam sekejap dia berubah menjadi arogan. Giana berjalan sampai ke pintu dan berkata dengan arogan, Apa kamu tidak bercermin dari melihat dirimu sendiri? Lihat dirimu sekarang, baju apa yang kamu pakai ini? Seragam pengantar makanan kan? Kamu ini memang pengantar makanan yang tidak berguna. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah bos perusahaan investasi dari keluarga papan atas di Jakarta dan putra keluarga Pangestu, Cahyadi Pangestu. Aset keluarganya saja hampir mencapai puluhan triliun, kata Giana membanggakan pria yang menjadi selingkuhannya. Shin mencibir, "Ternyata karena uang. Hanya karena aku tidak cukup kaya." Cahyadi ikut menyahut dengan bangga, "Benar, memang karena kamu tidak sekaya diriku. Hei bocah, terimalah kenyataan. Jika punya uang, kamu memang bisa melakukan apapun yang kamu mau." Cahyadi melirik makanan pesanannya yang terjatuh ke lantai. Lalu lagi-lagi berkata, "Sebenarnya aku ingin mengajukan komplain karena kamu sudah menjatuhkan ayam kung pao pesananku. Hanya saja, karena kamu adalah suami Giana, selama kamu bersedia untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku akan langsung memberimu bintang 5. Bagaimana menurutmu?" Cahyadi tersenyum licik sambil merangkul Giana tanpa segan. Awalnya Shin mengira bahwa Giana akan menghentikan perilaku tidak tahu malu Cahyadi itu. Akan tetapi, siapa yang menyangka bahwa ternyata Giana juga berkata, "Minta maaflah pada Tuan Pangestu. Tuan Pangestu bukanlah orang yang bisa sembarangan dibuat tersinggung." Amarah Shin sontak meledak. "Dasar kalian sepasang pria dan wanita brengsek. Sudah tertangkap basah bukannya minta maaf, bisa-bisanya malah menyuruhku minta maaf pada kalian. Hanya karena kalian kaya? Apa hanya karena kalian kaya?" batin Shin di dalam hatinya. Shin mengepalkan tangan kanannya, dia ingin membunuh binatang ini. Namun begitu Shin melangkah maju, Cahyadi ketakutan dan mundur 3 langkah. Sementara, Giana berdiri di depan dan berteriak, "Shin, lihat penampilanmu yang kampungan ini. Apa kamu pantas memasuki kamar hotel berbintang 5 ini? Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam." Shin menatap Giana, lalu perlahan-lahan menurunkan tinjunya dan akhirnya berkata, "Giana, aku berharap suatu hari nanti kamu tidak akan menyesalinya." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Shin berbalik dan pergi. Giana melihat tampak punggung Shin yang semakin menjauh dan berseru dengan keras, "Penyesalan terbesarku adalah memiliki suami tidak berguna sepertimu ini." Suara Giana yang bagaikan kicau burung yang semakin lama semakin menghilang di koridor hotel. Akan tetapi, di hati Shin suara itu terdengar semakin keras. Begitu Shin berjalan keluar dari hotel dan mengendarai sepeda motor dari perusahaan pengantar makanan, tiba-tiba ponselnya berdering. "Halo?" Dengan pesan "antar kami antar", Shin menjawab dengan profesional dan sekatan. Terdengar suara pria tua di telepon yang berkata, "Tuan muda ketiga, 3 tahun pelatihan Anda di keluarga Wangsa resmi berakhir pada hari ini. Pelatihan berikutnya adalah pelatihan bisnis. Tuan besar sudah membeli grup Citra Abadi dan mempersiapkan Anda untuk menjadi ketua grup Citra Abadi." "Oke, saya mengerti," Shin menjawab dengan tenang. Jika itu orang lain, seorang yang awalnya hanya merupakan seorang pengantar makanan dan kemudian berubah menjadi presiden direktur, tentu orang itu akan sangat senang bukan main. Namun, Shin benar-benar tenang. Pria yang ada di telepon melanjutkan pertanyaannya. "Tuan besar ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan Nyonya muda?"
Apakah Anda ingin memasukkannya secara resmi ke dalam keluarga Yuwono dan menjadikannya salah satu pewaris keluarga Yuwono? Shin menjawab dengan mencibir. Membiarkan Giana mewarisi ratusan triliun aset keluarga Yuwonoku? Tidak perlu, dia tidak layak. Setelah selesai berbicara, Shin menutup telepon dan menambah kecepatan motornya menuju jalan raya yang penuh kendaraan berlalu lalang.